Kamu percaya nggak kalau sahabat sejati itu bukan yang selalu ada di saat senang, tapi yang tetap tinggal meski kita sedang hancur. Inilah kisah tentang Rara dan Mira, dua gadis SMA kelas 11 yang tak terpisahkan sejak SMP. Mereka seperti kunci dan gembok, berbeda tapi saling melengkapi. Rara adalah si ceria, si tukang ngomong, dan selalu jadi pusat perhatian. Senyumnya seperti matahari yang menyinari kelas, bahkan guru-guru pun suka padanya. Sedangkan Mira lebih kalem, lebih pendiam, tapi dia setia mendengar, sahabat tempat curhat dan tempat menangis. Meski berbeda karakter, mereka serasi. Mereka selalu duduk sebangku, pulang bareng, bahkan tidur bareng kalau menginap. Semuanya berubah pada awal semester 2. Rara tiba-tiba mulai menjauh. Ia lebih sering duduk dengan geng populer, jarang membalas chat Mira, dan kalaupun bertemu, senyumnya hambar. Mira bingung, aku salah apa ya, pikirnya. Tapi ia diam, ia tak mau menuduh. Sampai suatu hari, Mira melihat Rara tertawa keras di kantin bersama teman-teman barunya. Saat itu Mira duduk sendirian, dan saat mata mereka bertemu, Rara mengalihkan pandangan. Malamnya Mira mengetik pesan panjang. Ra, kalau aku pernah nyakitin kamu, aku minta maaf. Tapi aku rindu kita yang dulu, rindu kamu yang bisa cerita apa adanya. Sekarang aku merasa kehilangan, padahal kamu masih ada di sekolah yang sama. Kenapa, Ra? Pesan itu dibaca, tapi tak dibalas. Mira menangis diam-diam malam itu. Tapi yang tidak ia tahu adalah Rara juga menangis. Sebenarnya Rara sedang berjuang. Ibunya baru saja didiagnosis kanker. Ayahnya mulai jarang pulang karena sibuk cari uang untuk pengobatan. Rara terpaksa menyembunyikan semuanya. Ia tak ingin Mira ikut sedih. Ia pikir lebih baik menjauh daripada merepotkan. Tapi ia salah. Suatu sore yang mendung, Mira pulang sekolah lewat rumah Rara. Niatnya hanya mau titip surat kecil, tapi begitu sampai, ia melihat sesuatu yang bikin hatinya tersentuh. Rara sedang duduk di teras bersama ibunya yang memakai kerudung untuk menutupi kepala yang rambutnya mulai rontok karena kemoterapi. Air mata Rara jatuh meski ia tak bersuara. Maaf Mir, aku pikir aku harus kuat sendiri, tapi ternyata aku malah hancur karena ninggalin kamu. Ra, aku bukan hanya sahabatmu di hari cerah. Aku mau ada juga di saat badai datang. Jangan jauhin aku lagi. Dan sejak saat itu, mereka kembali bersama. Tapi hubungan mereka bukan lagi sekedar sahabat, sedangkan mereka jadi seperti saudara. Ra ikut mengantar Rara dan ibunya ke rumah sakit. Ia ikut menjaga, ikut mendoakan, bahkan ia sempat berjualan kue kecil di sekolah. Hasil ide mereka berdua untuk membantu biaya pengobatan. Banyak yang ikut membantu karena tersentuh melihat dua sahabat itu saling menopang. Sampai pada akhirnya berita bahagia datang.
Ibunda Rara dinyatakan sembuh. Hari itu, mereka berdua berdiri di depan pintu sekolah. Udara sore menyapu wajah mereka. "Kamu tahu nggak, Mir?" kata Rara. "Kalau aku nggak punya kamu, mungkin aku udah menyerah." "Dan kalau aku nggak punya kamu," jawab Mira, "aku nggak akan tahu apa arti sabar dan ketulusan." Mereka tersenyum, dan di atas langit yang tadinya mendung, pelangi muncul pelan-pelan. Kadang pelangi memang muncul setelah hujan paling deras. Dan kadang sahabat sejati itu hadir bukan untuk menghindari badai, tapi untuk berdiri di sampingmu, memayungimu sampai badai itu pergi. Mau tahu lanjutan cerita tentang Rara dan Mira setelah lulus SMA? Ikuti pada episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.